Tahu juga waktu itu di rumah sakit juga memang ada polisinya kan aja juga kecelakaan. Terus berita pagi juga langsung beredar di di media itu sudah kecelakaan. Jadi ya sudah aja gitu. Dengar kemudian bahwa itu peristiwanya adalah pembunuhan berapa hari setelah? 3 hari saya ngambil HP-nya almarhum. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana Widi, Mega, dan Linda bantah keterangan dari kakak Vina. Begini videonya. Tahu juga waktu itu di rumah sakit juga memang ada polisinya kan aja juga kecelakaan. Terus berita pagi juga langsung beredar di di media itu sudah kecelakaan. Jadi ya sudah aja gitu. Dengar kemudian bahwa itu peristiwanya adalah pembunuhan berapa hari setelah? 3 hari saya ngambil HP-nya almarhum. Oh, HP-nya? Iya. Ambil HP-nya di Polsek. di polsek. Langsung dikasih tahu. Nggak dikasih tahu, maksudnya Pak, saya mau ngambil HP almarhum Vina. Oh iya, itu di ada 3 HP kalau nggak salah, ada 3 HP. Yang mana Bu, kata dia gitu kan. Saya yang ini yang lain itu siapa? Oh saya nggak tahu. Siapa tahu punya HP-nya almarhumah yang laki-laki, saya bilang gitu kan. Kalau adik saya cuma punya 1 ini aja. Terus saya ambil lagi. Saya keluar dari kantor tuh, kan kebetulan bertiga datang ke polsek ya, saya kakek sama bapak itu datang ke polsek itu, Cih, kok HP ini nggak lecet, nggak retak, HP itu masih utuh aja. Oh, Gitu. ibunya curiga. Iya, saya curiga di situ. Coba dong, Pak, kalau motornya di mana ya? Itu di situ katanya. Saya lihat motor juga masih utuh. Itu motor posisi ditutupin seng ya waktu itu. Kasihkan serekaman itu ke Pak Rudiana waktu itu. Saya kasihkan rekaman itu berikut foto HP adik saya juga. Saya bilang semuanya ke Pak Rudiana bahwa HP-nya juga Pak, HP ini masih utuh Pak, nggak ada yang retak, nggak ada yang lecet. Siapa tahu ini. Barulah diselidikin sama Pak Rudiana di situ. Sekarang yang kesurupannya di mana? Nggak tahu juga sih, karena udah. Karena ada rumahnya. Iya, katanya sudah menikah sama suaminya, jadi sama nggak dibawa suaminya yang nggak tahu, nggak ada tadinya. Kan ibu pernah ke rumahnya? Pernah. Kan pernah ke rumahnya. Kan tahu kalau rumahnya di mana sih yang kesurupan? Arya Kemuning. Ya, Arya Kemuning. Arya Kemuning. Arya Kemuning. Iya, di Cipto. Di Cipto, Arya Kemuning. Kemudian namanya Linda. Sekarang sore. Ya. Oh, berangkatnya. Ya, sore. Sore berangkat dijemput sama pacarnya. Sama Eki. Gimana? Oh, balik dulu jam berapa? Jam 7:30 minta uang sama saya. 7:30 malam. Iya. Oh, pulang dulu. Lewat lah jam 7 Oh, minta lewat. uang. Minta uang terus pergi lagi main lagi. Tapi waktu itu nggak ada tanda-tanda. Nggak ada sih. Oh, ya jadi sempat pulang dulu jam 7 malam minta uang. Iya. Habis itu jalan lagi. Jalan lagi, kata Padahal kalau disuruh jangan jalan lagi ya. Udah Pak, tadinya tuh sama saya tuh udah Mbak, kamu mau main lagi udah malam saya bilang. Mbak malam mingguan sebentar. Nanti Oh, malam minggu. nanti jam 9 pulang kata dia gitu. Jadi malam minggu ya? Iya. Aduh, malam minggu ya. Sekarang malam minggu Anak ya. muda kan kalau anak malam minggu tuh begitu. Iya, saya sih udah tua jadi nggak malam mingguan. Padahal sudah dilarang. Itu waktu itu hujan nggak? Enggak. Oh enggak. Jadi udah pulang ambil uang, mau kemana? Main lagi. Pulang. Dikasih bekal uangnya berapa, masih inget nggak? 50.000. Gede loh. Tadinya minta 20, tadinya dikasih 20. Dia protes. Oh. Malam minggu, Mbak. 8 tahun yang lalu loh, 50.000 gede loh. Harga bakso waktu itu berapa? 5.000. Saran karena HP-nya masih utuh, kemudian motornya utuh. Yang penasaran, tapi kalau di pengadilan yang menyatakan motornya utuh itu justru bapaknya Eki ya? Saya kurang ingat ya. Nah, yang menyatakan bahwa ada kecurigaan karena HP-nya masih utuh, motornya masih utuh, itu bapaknya Eki kalau di pengadilan itu. Iya, karena memang dari awal pun dari awal proses pengadilan bapaknya Eki semua. Jadi yang pertama curiga itu ibu atau bapaknya Eki atau Kalau Pak yang Rudi? pertama curiga sih kalau dari pihak saya. Cuman kalau dari pihaknya Eki ya kemungkinan dia juga curiga juga. Dia curiga mungkin. juga. Jadi pas mungkin ya, nggak tahu. Ya pas mungkin ya. Iya, mungkin. Kayaknya yang terbaik itu kita nemuin rumahnya Lina ya. Indah. Sekarang kalau nganter saya ke situ inget nggak? Nggak ingat.
Udah 8 tahun. Oh 8 tahun Iya. ya, nggak inget ya. Cuman tahu. Orang tuanya namanya siapa? Nggak kenal Pak. Cuman tahu Linda itu tahu Linda juga karena dia pernah main ke sini nyamper adik saya itu. Namanya Linda ya. 2 kali. CSP itu mall. Ya mall. Sebelah mana mall itu? Oh. Ya kemungkinan kalau tanya-tanya sih mungkin tahu ya, ada salah satu yang tahu Pasti kemungkinan ya, sih, kita pasti. coba. Karena kan memang waktu posisi kejadian itu memang banyak warga yang lihat. Oh, banyak warga yang lihat. Iya. Jadi yang terbaik itu nyari Linda. Iya. Siapa tahu nanti Lindanya bisa kesurupan lagi. Oh, Nan sama Vina di mana? Di motor. Grup. Di Kamu grup ekstasi? no. Aku bukan anggota, bukan anak motor. Oh, bukan anak motor. Ya iya anak orang. Anak mamahnya yang baik hati. Pada saat itu posisinya aku pacaran sama anak XTC. Oh, Pacar aku itu ada jabatan penting lah di XTC. Tua, tapi kayak lebih ke sekjen gitu. Oh, iya pokoknya adalah pengurus XTC. Ya? Pengurus, iya betul, pengurus. Sekretaris XTC kota. Kota Cirebon, kota Cirebon. Cirebon. Sekarang masih ada? Orangnya masih ada mungkin. Masih ada XTC. Nah, Eki anggota XTC. Anggota. Vina? Kalau Vina anggota apa bukan saya nggak tahu, cuma yang saya tahu dia sering ikut nongkrong juga gitu. Sering nongkrong di XTC. Nah, kemudian kenal akrab berapa tahun? Dari awal kenal sampai kejadian Vina nggak ada itu ya, udah sesusun aja, itu kisaran 1 tahunan kayaknya. Setahun ya? 1 tahun. 1 tahun kenal ya, akrab ya? No, enggak. 4 kali, 3 kali, 4 kalian lah ketemu itu. Nggak sedekat itu loh gitu. Itu kan hanya hanya film aja. Film itu kan tidak ada perizinan sama sekali dari aku. Dan kita tidak mesti harus mengikuti skenario film. Iya, netizen itu kan menggiring opini karena dari film itu kan. Nah, film itu hanya taruhlah ilustrasi karena sutradara tidak bisa menemui saya. Oh iya, kalau film itu kan cerita fiksi. Fiksi, iya. Ya kan? Iya. Nah, kemudian kalau film itu juga menggambarkan sebuah peristiwa kan tidak akan detil. Saya kemarin juga ke Mbak Putri sudah terang-terangan bla bla bla. Ada siapa yang pernah cerita Mbak pernah beberapa kali ke rumah? Keluarga Vina cerita di YouTube Kang Deddy itu loh, kan saya lihat. Iya, saya Ya, baca ya? kan? Baca aku. Jadi kakaknya Tina itu bercerita bahwa Malinda pernah beberapa kali ke rumah. Iya. Padahal nggak pernah. Nggak pernah. Sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Dan kemudian hanya pada waktu peristiwa kematian itu. datang. Tapi nyari-nyari alamat itu kan susah. Cuma saya taunya kayak di sekolahan Kinderfield. Belakang itu katanya. Nah, tapi ke lokasi rumahnya itu? belum, memang belum ke rumah duka belum, karena saya sudah lemes. Oh, nggak nyampe nengok. Iya, kalau kita kerasukan. Belum. Belum. 3 hari setelah setelah kematian, 3 hari. 3 hari baru aku mulai kerasukan. Kerasukan. Kenapa Vina. kakaknya Pina bilang Mbak Pina bolak-balik ke rumahnya ya? Kemarin kan saya sampai bilang ke Mbak Putri, coba dipertemukan. Maksudnya keluarga Vina ini jangan begitu loh. Seakan-akan jadi kayak menyudutkan saya. Lulus dari SMK. Berarti usianya 18. 18 tahun. Ini? Sama, aku 17 tahun. Jadi berarti belum lulus dong. Udah. Ini 17 tahun lulusnya. Dulu ini lulusnya 17 tahun. 18, beda setahun kan? Oh, ini 18, 17. Ama Vinanya temenan sejak kapan? Kalau aku pas seminggu, kan kejadian tuh hari Sabtu. Nah aku kenal Vinanya tuh di hari Sabtu minggu kemarin ya Pak. Bukan, kenalnya itu apa? Deketnya sejak kapan deketnya? Waktu itu Pak. Aku kan lagi main ke rumah Widi. Emang posisi lagi nginep ya waktu itu tuh. Nginep. Sebentar dulu. Deketnya itu sebelum kejadian? Iya, sebelum kejadian. Seminggu sebelum kejadian. Baru deket? Baru. Oh, dikira temenan lama? Bukan ekstasi bukan? Bukan. Oh, dekat seminggu sebelum kejadian nih, yang membuat kenal tuh siapa? Widi Pak. Oh, kamu yang kenalin. Kamu teman sama Lina udah lama? Kalau dibilang udah lama sih enggak Pak. Nah, 2016 tuh kamu temenan? Temenan. tapi Sejak? nggak lama. Kan Vina mah pindah sekolah kalau nggak salah.
Iya, jadi begini Pak, yang aku pertama kali kenal sama Vina tuh aku main tapi dibawa sama pacar saya. Oh, main dibawa sama pacar. Anak geng motor juga? Kalau setahu aku dulu sih iya. Iya, artinya 2016 itu dia anak ekstasi. Bukan. Apa? GBR. Oh, kamu tuh pacaran sama dia, dikenalin lah sama pacarnya. Sama pacar. Iya, kamu kan dikenalin sama Vina sama pacarmu. Enggak, jadi emang kalau di situ tuh waktu aku tuh lagi nongkrong. Nongkrong di mana sih? Waktu dulu sih di BAT, BAT apa sih? Balai Kota. Nongkrong di balai kota sama Aku sih sama pacar aku. pacarnya di situ, nongkrong anak muda lah ya. Terus cerita Vina menjadi dekat? Nah, sebentar nih Pak. Nah, sebentar ya. Iya, sebentar. Jadi langsung ke seminggu. Jadi tuh Hari enggak Sabtu seminggu sebelum hari H. jadi enggak maksudnya enggak intens apa namanya? Apa tuh BBM, SMS enggak intens. Oh, nggak instan, jarang lah kali-kali. Ya. Paling hai. Iya, aku juga responnya agak lama sih. Nah, terus habis itu tuh jadi seminggu sebelum dia nggak ada kan sama aja Pak di hari Sabtu. Oh, sebelum meninggal, seminggu. Jadi deketnya seminggu sebelum meninggal. Iya, sama. Loh, kok bisa begitu sih? Deketnya gara-gara apa? Dia ke rumah Widi. Jadi aku di rumah tuh lagi sama Mega sama adik aku. Ada yang ngetok Tiba-tiba Ada yang ngetok pintu seminggu sebelum kejadian. Oh. Terus dia datang lagi kapan? Jadi dalam 1 minggu sebelum nggak ada tuh dia tuh nginep di rumah aku tuh 3 sampai 4 kali lah kurang lebih. Oh, seminggu ya, seminggu 7 hari. Iya. Jadi 4 malam nginep di rumah kamu. Nah itu datang lagi kapan? Dia balik lagi tuh hari itu. Terus datang laginya kapan? Besoknya lagi? Besoknya yang pas kamu ngantar aku pulang tuh. Besok aku ke situ lagi. Besoknya ke situ lagi. Dia datang lagi. Dia ngomong apa? Enggak ngomong apa-apa. Cuma ikut duduk. Duduk terus dia bilang ini aku nggak mau pulang, aku mau nginep di rumah kamu. Udah kan begitu. Oh. Ya udah, aku nggak terlalu nanya. Akhirnya nginep ikut. Iya. Kamu izinin nginep? Ah, Nggak ada masalah. nggak ada. Orang tuanya nggak bermasalah ya? Orang tua siapa? Aku. Orang tua nggak? Enggak. Nggak. Waktu itu nginepnya diantar ke rumahnya. Diantar ke rumah siapa? Artinya ke rumahnya ada yang nganterin ya pacarnya atau siapa? Eki atau siapa? Aku kurang tahu, aku nggak nanya. Oh, Soalnya kalau misalkan dijemput ataupun dia mau pulang atau datang tuh Pak nggak pernah di rumah, jemputnya nggak pernah di rumah Widi gitu. di tempat lain? Di Di gang. gang. Oh, dia jalan dulu ke gang. Oke. Dia nggak pernah ke tempat lain, dia jalan dulu ke gang. Iya. Oke. Nah, nginep lah. Selama nginep nggak cerita apa-apa? Enggak. Besoknya lagi nginep lagi? Besoknya pulang. Iya, besoknya pulang, malamnya nginep lagi? Enak. Oke. Sampai hari Jumat ya. Nah, waktu hari Jumat ada kesan khusus nggak? Cerita yang pas masalah putus itu Pak. Oh, siapa putus? Almarhumnya sama almarhumahnya. Oh, hari Jumat itu. Oh, gimana ceritanya Vina menceritakan dia putus? Jadi kan waktu itu aku kan Kamis malam Jumat itu kan aku pulang. Nah, terus kan siangnya aku ke situ lagi, disuruh sama Widi kan ke situ. Nah, minta temenin, soalnya Vinanya diem aja, nangis aja, jadinya dianya kan bete sendiri. Oh, hari Pak. Jumat tuh, bete aja, nangis Iya, aja. nah, Terus? pas aku ke situ kenapa? Nah terus dia tiba-tiba cerita ya, putus ya ketahuan yang cowoknya sama cewek ya. Oh, Tapi dia nggak sebut nama. oh Pak. dia putus. Ya ketahuan bahwa Eki-nya punya cewek baru. Iya, sering Oke. gitu Pak. Oke. Nah, setelah itu ketemu kesana lagi kapan? Sabtu. Kan jadi pas hari Sabtu siang tuh aku sama Mega emang udah ada di rumah. Nah ada BBM aku. BBM-nya? Vina yang BBM aku. Jemput sih bilang kayak gitu. Oh, jemput sih. Ya, Akhirnya aku dijemput. tunjukin ke Mega, Meg minta jemput nih gimana, bilang kayak gitu. Terus aku bilangnya gimana, aku jawab lagi gitu. Di depan gang rumah aku yang waktu itu aja kayak biasa. Oh iya, tahu saya gangnya. Saya kan pernah ke situ. Nah, terus dijemput. Nah terus dia jawab lagi, aku mau tidur di rumah kamu lagi, boleh enggak, bilang begitu. Itu hari Sabtu. Iya, Sabtu Oke. siang. Akhirnya dijemput. Aku sama Mega dijemput. Nah, terus dibawalah ke rumah. Oke, jam berapa itu? Kalau ngejemput kurang lebih habis zuhur. Dia tuh jadi aku Mega sama si Vina pulang ke rumah aku itu kurang lebih jam 1:30 jam 2. Abis nganterin abis ngejemput si Vina ke rumah aku, si Mega ke WC langsung. Oh, Mega yang ke WC, ke toilet. Kamu dengan Vina di luar WC. Iya, di kayak nonton TV. Nonton TV, ngobrol. Ngobrol apa? Kata dia begini, Wid, kamu ada uang enggak? Dia bilang begitu. Terus aku bilang, emang kamunya buat apa? Aku minjem sih 50 aja, aku mau beli. Oh, yang cerita sebagaimana disampaikan ke Pak Indra Giri. Ya kan? Kemudian pinjamlah uang 50.000. Iya. Terus? Nah, aku tanya, kamunya buat apa? Mau beli Indomie 2. Oh, beli Indomie 2.
Nah terus aku bilang begini, kamu lagi ngapain kan nih nyetrek kompor masak mie, dia nggak bisa. Terus? Nah aku juga males sih Pak masaknya. Terus? Nah abis begitu dianya lagi nyetrek kompor, si Mega keluar dari WC. Nah pas Mega keluar dari WC aku ngomong, itu tuh Meg mau masak mie tapi nggak bisa, kata dia begitu. Terus kata Meganya ya udah di sini aja aku aja yang masak, bilang begitu. Nah, waktu itu kan dia membeli pembalut dua itu Pak. Yang satu tuh dipakai di hari itu. Oh, waktu itu juga langsung dipakai pembalut. Iya. Jam itu dipakai juga. Pakai. Bener nih? Serius? Oh. Terus gimana selanjutnya? Abis itu kan aku lagi mainan HP sama sambil makan. Aku bilang ke Mega. Baiklah, maka dapat kita simpulkan kemunculan Widi dan Mega sebagai sahabat dari Vina Cirebon menambah kekuatan bukti dalam kasus kematian tersebut. Widi dan Mega menceritakan kegiatan Vina Cirebon pada hari Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Selain itu, Widi dan Mega pun mengungkapkan jika mereka sempat saling mengirim pesan dan telepon dengan Vina Cirebon pada pukul 10 malam. Dilansir dari YouTube Cumi-Cumi, inilah 5 bukti konsensus Widi dan Mega dalam kasus Vina Cirebon. Yang pertama, Widi dan Mega sebut Vina sedang menstruasi. Widi dan Mega yang menjadi saksi fakta dalam sidang PK Sakatatal menjelaskan jika Vina pada malam kejadian sedang menstruasi. Aku ingat banget dia membeli pembalut 2, ucap Widi dalam podcast di YouTube Iya TV. Yang kedua, Vina bertengkar dengan Eki yang diduga selingkuh. Salah satu teman Vina bernama Mega yang mengantarkannya ke rumah Merliani, kakak dari Vina, menyebut bertemu Eki di tengah perjalanan. Akhirnya Vina minta turun dan mendekati Eki. Pada momen tersebut terlihat terjadi pertengkaran antar keduanya. Perdebatan tersebut bermula dari dugaan jika Eki telah selingkuh dari Vina. Mereka tuh perdebatannya kedengaran ke aku, intinya Vina marah-marah karena Eki selingkuh, kata Mega. Yang ketiga, Vina meminjam pakaian Widi di malam kejadian. Pada tanggal 27 Agustus 2016, Vina yang malam harinya akan pergi bersama Eki meminjam pakaian milik Widi. Dan pakaian tersebutlah yang dikenakan oleh Vina saat tewas pada malam kejadian. Kata dia bilang ini, Wid, aku pinjam kamu dong. Yang itu, jadi baju yang itu digantung sama aku, tutur Widi. Pada akhirnya Widi mengizinkan barang-barang tersebut dipinjamkan kepada Vina di malam kejadian. Yang keempat, komunikasi Widi dan Mega dengan Vina pada malam kejadian. Pada malam kejadian tanggal 27 Agustus 2016, Widi dan Mega mengaku masih menerima pesan dari Vina melalui SMS. Dikatakan oleh Widi, Vina masih mengirim pesan mengajak dirinya main pada pukul 10:05 WIB. Kemudian tidak berselang lama, Vina menelpon Widi untuk memastikan ajakannya kepada temannya tersebut. Sampai pada pukul 22.30 WIB, Widi dan Mega mulai khawatir karena Vina telah lewat dari batas kepulangan ke rumahnya. Kemudian melalui status dan pesan siaran soal adanya kematian dari Eki. Yang kelima, Vina disebut masih hidup saat Widi dan Mega ke rumah sakit. Setelah tidak mendapatkan kabar dari Vina dan adanya status kematian Eki, Widi dan Mega mencoba menelpon dan terhubung dengan Polsek. Pihak kepolisian mengatakan jika Vina dan Eki telah mengalami kecelakaan tunggal. Kemudian banyak yang mengatakan jika Vina telah meninggal di tempat kejadian, namun hal itu ditepis oleh temannya. Masih koma, masih grog-grog di rumah sakit. Jadi Mega di telinga kanan, aku di telinga kiri, ngucapin syahadat, ucap Widi. Kesaksian dari Widi dan Mega ini sangat kuat sehingga mereka dijadikan saksi fakta di sidang PK Sakatatal soal kematian Vina Cirebon tersebut. Sekian saja informasi kita hari ini, saya ucapkan terima kasih.